Lagi bersama saya Ahmad Sarkawi di YouTube channel Ahmad Sarkawi Sibuya tentunya. Dan kita sekarang berada di hari pertama Idul Fitri 1441 Hijriah 1 Syawal. Dan ini adalah hari pertama podcast episode 1 Back to Idul Fitri. Jadi Back to Idul Fitri ini tidak membagi dua podcast, Woman Inspiration dan Inspiration Podcast, tapi dia secara publik, dan ini podcast Idul Fitri khusus publik. Jadi di episode pertama ini kita bakalan ditemani narasumber, yang dimana narasumber ini lulusan pendidikan bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang, sarjana S1, dan baru lulus di Maret 2020 kemarin, baru 2 bulan yang lalu. Jadi di sini kita bakal berbincang dengan beliau dan bakalan banyak obrolan-obrolan santai bareng beliau. So, buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like jika kamu suka, share juga jika kamu suka. Oke, kita bakalan menghubungi beliau untuk ngobrol santai di podcast episode pertama kali ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan buat pendengar podcast di episode pertama ini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami berdua. Walaupun nanti kami bakalan ngucap bersama nanti di pas ngobrol gitu. Oke, have fun, semoga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum Bu Osita. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Tumben ya ini ceria-ceria mulu di hari Idul Fitri ini Bu. Iyalah, namanya juga kan Idul Fitri, ceria lah kan. Iya, menyambut kemenangan ya kan? Menyambut kemenangan, iya. By the way, sebelumnya minal aidin wal faizin ya Bu, mohon maaf lahir batin. Iya. Saya juga gitu ya Pak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, semoga. Maafkan salah-salah yang disengaja maupun tidak ya. Oke, sama saya juga begitu Bu. Begitu juga sama pendengar-pendengar podcast ini nanti ya kan? Iya. Oke. By the way kan tema kita ini bukan nggak terlalu berat ya. Kan karena sebelum-sebelumnya cukup berat kan. Tema kali ini agak santai sih, lebih ke kita itu membahasnya itu bukan terlalu kayak Ramadan Inspiration kan. Mungkin Ibu sudah nonton kali ya. Iya, sudah. Agak berat-berat juga pembahasannya kan. Makanya saya undang Ibu ini pas lagi santai gitu. Dan lebaran ya kan? Biar nanti orang yang lagi lebaran mendengarkan tidak terlalu berpikir tema apa sih ini gitu. Iya. Nah, jadi tema kita kan totalitas menuntut ilmu di hari yang fitri ya kan. Jadi menurut saudari Rosita sendiri sih, seberapa jauh sih tentang menuntut ilmu di kalangan kita sekarang? Menuntut ilmu sekarang kan beda ya kalau sama kita dulu. Sekarang ada pandemi gitu, jadi lebih payah lah kan. Ada virus, semua serba online lagi. Iya betul. Euforianya untuk wisuda, untuk sepertinya sempro, kompre wisuda, kan euforia sekolahnya itu nggak nampak lagi ya kan. Iya betul. Kesenangan kan senang yang nampak wisuda seperti wisuda lah ya kan. Iya. Nampaknya kan pas acara wisudanya gitu. Kalau online gimana mau wisuda? gimana mau merayakan gitu kan? Awak sendiri yang di rumah, mindahkan toga sendiri, kasihan juga ya kan? Betul, nggak mungkin juga yang mindahkan toga kan yang di sini, yang di pemimpin sana ya kan? Iya. Memang benar sih. Memang menuntut ilmu sekarang sih, walaupun memang lagi musimnya ini kan kita tetap mengikuti arahan ya kan? Iya. Yang penting kan biar cepat berlalu ya kan? Sama-sama memahami gitu. Tapi bagi Ibu sih bagi saudara kita sendiri sih gini, menuntut ilmu, yang dimaksud menuntut ilmu itu sebenarnya seperti apa gitu? Gimana ya, kembali ke diri sendiri ya kan, menuntut ilmu kesadaran.
kesadaran diri sendiri gimana sih, baik nggak sih dilakukan ini, apa sih impactnya, imbasnya gitu kan untuk kita kalau kita kerjakan lagi ini apa hasilnya gitu kan. Sesuaikanlah kita lagi di mana, kalau lagi menuntut ilmu lah dulu, fokuslah dulu ke situ kan. Iya. Berarti kita menuntut ilmu itu lebih fokus ke apa yang kita lakukan gitu. Iya. Untuk mencari ini ya kan, untuk mencari wawasan-wawasan baru, untuk pengalaman gitu kan. Persiapan modal kita untuk untuk kerja nanti gitu kan. Jadi memang fungsi menuntut ilmu selain kita diwajibkan, memang termasuk salah satu itu. Ya, lebih ke kesadaran sih. Banyak kan yang kuliah, sekolah. Menuntut ilmu sekolah. Orang sekolah juga dia. Sampai sana nggak tahu mau ngapain. Iya, betul. Banyak kayak gitu. Karena kan pendidikan sekarang kan sangat penting menurut saudari ya. Iya. Karena kan namanya juga pendidikan. Mendidik. Itu penting lah. Kalau bisa kan pendidikan itu kan kalau bisa lebih tinggi gitu ya kan. Jangan sampai tamat SMA, SMP ya kan. Iya, betul. Jadi gini, kalau menurut saudari kan tadi sudah kita bahas menuntut ilmu itu seperti apa, menuntut ilmu di masa pandemi itu seperti apa ya kan. Nah, gini, kalau menurut saudari Rosita sendiri itu menuntut ilmu itu kan tadi sudah kita bahas. Nah, maksudnya gini, menuntut ilmu di pendidikan Indonesia sekarang, yang Ibu lihat kondisinya sekarang gimana gitu? Kondisi di bagian mananya? Pengajaran atau pembelajaran entah di mananya? Di lingkaran pembelajarannya sih, lebih ke lingkaran pembelajaran sama siswanya gitu. Gimana ya? Banyak iming-iming sebenarnya kan. Ada iming-iming UN mau dihapuskan. Ada iming-iming entah apalah, peraturan-peraturan yang baru. Betul. Sepertinya kayaknya contohnya gini nih. Kalau menurut Ibu sendiri kan ada sih saya dapat 2 masalah dari peraturan yang baru. Kemarin kan sempat saya filter juga informasi ini. Katanya pendidikan bahasa Inggris itu mau dihapus di SMP SMA 1. Yang kedua, ujian nasional bakalan dihapus dari SMA, SMP dan SD. Menurut saudara sendiri, kalau kita masalah pertama dulu, kalau kita hapus mata pelajaran bahasa Inggris di SMP dan SMA, menurut saudari sendiri gimana? Tujuan dihapusnya itu apa menurut orang itu? Belum baca aku itunya lah. Oh iya. Sebenarnya kalau saya lihat sih gini, tujuannya itu kan lebih katanya mengutamakan bahasa Inggris itu kan di SD. Jadi di SMP SMA itu mempelajari bahasa Inggris itu nggak usah dilanjutkan lagi katanya. Gini ya, orang yang belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA yang taunya itu aja, apalagi sampai SD. Nah itu. Paling yang tahu percuma aja ya kan. Ngerti lah pemahaman SD sampai apa, sampai gimana. Iya betul. Belum lagi nyampe SMP sama SMA-nya nanti. Iya, berarti menurut saudari sendiri dihapusnya bahasa Inggris itu masih kurang efektif gitu ya? Kurang efektif. Seakan kita di perkuliahan aja itu kan dimasukkan dalam mata kuliah umum. Nah itu dia makanya kan kok beda-beda sih, makanya kok harus di SD dipelajari. Kalau seandainya dihilangkan dari mata kuliah umum masih nggak apa-apa. Betul, itu masih masuk akal. Masih masuk akal. Sampai SMA bahasa Inggris itu masih diajarkan, nggak apa-apa, masih bagus. Kalau sampai SD aja nanti yang tahu rakyatnya sampai apa gitu kan, bagaimana nanti hasilnya gitu kan. Nah itu masa pelajaran bahasa Inggris SMP SMA dibahas di SD ya kan, nggak mungkin semuanya. Iya, paham lah pelajaran SD sampai mana ya kan. Nah itu dia, makanya saya juga paling tahunya cuma huruf aja, paling tahunya cuma angka aja nanti sampai 10. Sampai mana lah perjalanannya itu. Iya. Jadi kalau seumpamanya dilihat dari psikis kan, saudari sendiri kan baru lulus nih dari Universitas Negeri Padang kan dengan 3,5 tahun. Kalau kita lihat dari psikis siswa itu sendiri, nggak usah pun kita lihat mata pelajaran bahasa Inggris itu. Nah dari jurusan saudari sendiri kan pendidikan bahasa Indonesia. Nah dari saudari sendiri itu gimana sih melihat siswa secara psikisnya itu kalau seumpamanya kita terapkan nih bahasa Indonesia nggak diajarkan di SMP. Melihat
siswa itu kalau seumpamanya itu tidak diajarkan gimana gitu? Nggak bisa, apalagi bahasa Indonesia ini nggak bisa. Sedangkan siswa dituntut aja, dituntut, udah diarahkan, istilahnya udah disuapin ke mulutnya, tinggal mengunyah aja, nggak bisa orang itu. Harus diarahkan memang, Iya. harus fokus ke dia gitu lah. Tuntun perlahan-perlahan nggak nyampe, nggak paham dia. Sekali 2 kali kan belum paham, sampai 3 kali. Itu mau dihapuskan, gimana ya kan? Nggak masuk akal kalau dihapuskan. Ngerti. Berarti Bahasa Inggris juga kan di UN kan? iya betul. Sama bahasa Indonesia juga. Tiba-tiba mau dihapuskan tuh tidak masuk akal lah ya kan? Agak terkejut juga, saya pun agak terkejut itu makanya kan kalau kita lihat dari sananya kan berarti psikis siswa itu harus membutuhkan mata pelajaran itu sendiri berulang kali gitu ya. Iya. Oh iya ngerti. Berarti tidak menutup kemungkinan siswa itu harus mampu menyeimbangkan semua mata pelajaran gitu. Iya. Terlebih mata pelajaran di UN kan ya kan? Mata pelajaran yang lain-lain kan cuma 4 jam lah, 4 jaman lah per minggunya. Sedangkan yang itu kan, yang di UN kan 6 jam, seperti semester kan 6 jam, itu seminggu matematika, bahasa Inggris, kayak gitu juga. Makanya kan kalau seumpamanya memang dia bisa menguasai sendiri itu menguasai sendiri mata pelajaran yang satu yang lainnya, otomatis dia kan menguasai modal dasarnya untuk kerja nantinya kan. Padahal kan itu kan sangat dibutuhkan, walaupun memang siswa itu sendiri fokus ke satu bidangnya gitu kan, contohnya dia pengennya matematika gitu, tapi dia harus mempelajari namanya bahasa Indonesia, apalagi yang namanya bahasa Inggris, begitu berarti ya kan? Saling membutuhkan, saling berkaitan itu sebenarnya kan. Iya sih memang betul, apalagi siswa yang SMP yang lagi istilahnya gimana ya, saya kan belum pernah ngajar SMP gitu jadi nggak tahu. Apalagi yang SMP itu kan lagi menuju ke sananya, lagi menuju dewasa dia, jadi proses pengarahan, proses pemasukan itu, penuntunan untuk penuntunan anak-anak itu ya di situ, di SMP itu. Lagi bener-benernya di SMP. Nanti kan kalau udah masuk SMA udah dewasa dia, mana yang baik mana yang buruk udah bisa dia menimbangnya. SMP itu belum, masih rancu antara baik, antara bisa atau enggak dia. Berarti harus aku kesini gimana ya gitu kan, aku kesana gimana ya, harus diarahkan. Ngerti. Berarti beda ya zaman sekarang sama zaman dulu ya? Atau beda. Ada apa perbedaan spesifik sih sebagai pengajar dulu, pengajar di SMP gitu? Perbedaan, aku dulu kan murid-murid belum kenal HP ya kalau masih SMP. HP belum kenal, internet belum ada. Kalau sekarang enggak. Orang itu sekarang banyak yang lebih tahu lagi daripada kita. Masalah itunya kan, masalah HP-nya, masalah internetnya, banyak yang kita tahu dari mereka. Jadi orang itu gimana ya istilahnya, sudah bisa mengetahui sendiri kalau orang itu mau, tapi tidak boleh sebenarnya itu orang itu gimana ya, murid-muridnya mencari sumber sendiri, tapi setelah dipahami disampaikannya lagi di sekolah, betul tidak pemahamannya itu enggak. Baru kita yang meluruskan yang dipahaminya itu. Oh, berarti kita lebih mengarahkan ya? Iya. Berarti kita sebagai calon guru nantinya kalau seumpamanya tidak jadi guru di SMP, kita lebih mengarahkan ya, bukan memfokuskan satu gitu. Lebih ke mengarahkan sih. Menjelaskan juga, tapi nggak sebanyak yang dulu. Dulu kan fokusnya ke menjelaskan. Iya, enggak, kalau sekarang kan suruh orang itu mencari bahan, suruh orang itu mencari masalah. Setelah paham ada tuh permasalahannya, jawab sendiri. Betul tidak jawabannya itu? Iya, kalau salah luruskan. Kalau betul ya betulkan ya kan? Berarti lebih ini ya, lebih istilahnya itu kalau kita zaman dulu kan itu kan lebih harus menguasai, memang betul menguasai semua, cuman kita itu masih ada dikasih penjelasan, sedangkan sekarang kan lebih mandiri istilahnya gitu. Ngerti. Apa sih perbedaannya kalau kita lihat dari SMP dan SMA, sama aja nggak? Kalau proses pengajarannya sih sama aja ya kan, cuman kalau masih di SMA masih proses kita mendekati ke anak-anak biar anak itu bisa mengerti.
kita mengajar. Kalau yang di SMA itu kita menuntun lagi menuntun. Tapi kalau di yang tadi SMP ya, kalau di SMA kita harus bisa menjadi kawan dia. Kalau di SMA kan, kalau SMA kan udah beranjak dewasa gitu kan. Kalau kita melawan, kalau kita gimana ya, tegas ke dia, sok disiplin gitu, nggak masuk akal. Ngerti. Berusaha lah menjadi kawan dia, Iya. mendekati gitu. Berarti di SMP itulah kata menuntut itu lebih Iya, makan gitu ya. mengarahkan itu lebih yang di SMP itu. Berarti pasti nih dengan temanya sih menuntut ilmu lebih cocok itu di SMP, karena kan di situ dasarnya semua ya kan. Iya. Iya, paham. Berarti kalau gini nih, kalau dilihat dari kondisi pendidikan sekarang, SMP zaman sekarang sama SMP zaman dulu tadi kan sudah kita bahas. Sedangkan kondisinya mana lebih bagus pengelolaan pembelajarannya, zaman sekarang atau zaman yang dulu? Sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya sebenarnya kan. Kalau sekarang kan menyentuh anak itu aja nggak boleh. Nah itu, iya. Nah itu. Nggak boleh disentuh, kita yang kena. Kalau dulu kan terserah mau dia apa anaknya asal bisa. Jadi pintar dia. Terus sekarang nggak boleh. Jadi dia membandel, dia membangkang, dia nggak tahu dia apa-apa sebagian siswa. Oh gitu. Jadi untuk mengatasi yang model seperti itu di kalangan siswa SMP, kita sebagai guru seperti apa? Dekati, cari tahu apa masalahnya gitu kan. Pasti salah satu siswa yang kayak gitu ada masalah, contoh masalah di rumah. Coba dekati dia apa yang sedang dirasakannya. Dia membenar karena ada yang dirasakan nggak sih? Iya. Karena yang mengganjal nggak sih ya kan? Coba panggil, ngomong, bicara empat mata dengannya kan. Iya, betul. Karena tanya apa permasalahannya, bagaimana kasih solusinya sama dia, bagaimana baiknya kan, namanya juga guru. Iya, karena mereka itu butuh pendekatan ya, bukan emosi ya. Iya. Jangan pula tanya di depan kawan-kawannya kan, jadi nanti dia malu. Iya, ngerti. Iya, paham. Panggil berdua, omongin baik-baik. Beda zaman dulu sama apa masalah sekarang, dia, iya. Apa masalahnya dia. Kenapa bisa begitu? Kasih solusi untuk masalahnya gitu kan? Iya, betul sih, karena karena kan kalau kita lihat di zaman dulu kan namanya SMP ini masa pubernya, betul ya? Mulai puber gitu kan. Mulai puber. Nah, di situ pun kita kan harus ngerti sih apa yang diminta, apa gimana ya, permintaan mereka gitu ya kan. Iya. Iya, paham. Karena selain itu pun mereka juga harus pandai, kita sebagai guru juga harus pandai menjadi orang tua gitu. Namanya juga guru. Iya. Digugu dan ditiru. Iya, itu di situ keunggulannya ya. Mendidik sebenarnya, lebih ke mendidik. Jadi gini nih, untuk yang terakhir nih ya, kalau kita lihat nih kan beda kan sekarang orang tua zaman sekarang sama orang tua yang zaman dulu. Nah, sebagai guru nih yang sudah pengalaman magang di salah satu SMP, ada nggak mendapatkan siswa? Gini contohnya kan siswa ini ada satu masalah nih saya sering dapatkan. Siswa masalah ini dia sukanya nih bahasa Inggris. Tapi orang tuanya memaksakan dia harus ke matematika. Nah, kita sebagai guru bahasa Indonesia tidak tahu karena bukan bidang studi kita. Ada nggak saudara kita menemukan masalah seperti itu gitu? Dan kalau seumpamanya ada, apa sih pendekatan kita untuk siswa tersebut? Gini ya, kalau si SMP sebenarnya belum ada. SMP kan masih lurus saja, belum ada pemilihan jurusan gitu, belum ada pertimbangan-pertimbangan. Tetapi kalau seandainya ada kasus seperti itu, sebenarnya orang tuanya sih yang salah. Orang tuanya yang kurang tahu. Kita tidak bisa memaksakan bakat anak. Kita tidak bisa memaksakan bagaimana anak itu seperti yang kita mau. Bakatnya ke situ ya, bimbing ke situ. Biar dia bisa. Iya. Paham dia bakatnya, kembangkan bakatnya. Gitu, kita nggak bisa menuntut agar dia seperti yang kita mau, nggak bisa. Iya. Itu yang kebanyakan orang tua zaman sekarang. Iya, nah boleh menuntut anak-anak seperti yang dia mau, nggak bisa seperti itu. Jadi
itu yang menyebabkan membangkang juga kan, membandel juga karena nggak suka, karena si anak nggak menyuka yang diperintahkan orang tuanya, jadi dia melawan. Nah, itu. Bukan orang tuanya yang menyesuaikan apa kemauan anaknya. Kalau seandainya orang tua menyesuaikan apa yang dimau anaknya, kan bisa dikembangkan bakatnya jadi. Bisa jadi, iya. Iya. Bisa jadi karena kalau seumpamanya berkembang pun nanti bakalan lanjut, orang tua pun yang bangga sendiri. Iya, ke situ piginya kan. Nah, kalau seumpamanya ada salah satu siswa kayak gitu di kelas, contohnya nih di kelas saudari gitu kan, saudari kan bidang studi bahasa Indonesia. Nah, Iya. di bidang studi pas saudari ngajar bahasa Indonesia ini, ternyata si anak tersebut dia tidak suka bahasa Indonesia. Dia lebih sukanya itu matematika. Nah, kalau saudara sendiri, apakah ada solusi untuk yang kayak gitu gitu? Solusinya gini ya. Di kelas saudara sendiri kan ada kejadian seperti itu gitu. Nggak apa-apa sebenarnya nggak suka bahasa Indonesia, jadi suka matematika. Kita juga kan gitu sih. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang kita sukai. Diseimbangkannya aja. Pas lagi belajar gitu kan. Diikuti aja. Iya. Nah, baru nanti kalau pelajaran yang disukainya kan lebih mudah dia. Cuma dikasih arahan aja. Bahasa Indonesia itu gini. Itu pelajaran di UN kan. Jangan main-main. Sama dengan mata pelajaran yang lainnya. Oh iya, berarti dia itu kita arahkan untuk untuk maksudnya tetap memahami tapi tidak sampai suka gitu ya. Iya, kita nggak bisa memaksakannya untuk menyukai itu kan. Iya, memang sih. Karena itu yang saya dengar kasus-kasus sekarang, karena ada satu siswa gitu, ada guru lebih banyak yang memaksakannya gitu kan. Kadang guru pun nggak paham gitu apa maksud anak kenapa suka itu. Gitu. Itu yang nggak ya. Banyak guru yang nggak paham itu, menuntut murid harus suka ini, suka itu seperti yang disukainya kan. Harusnya kita yang menyesuaikan. Nah itu dia. Bakatnya di sini ya kembangkan yang di situ, jangan paksa ke sini gitu kan. Tapi kalau seumpamanya ada kasus seperti itu, mendingan kita ikut memahamkan dia ya kan. Jangan sampai dia membantah, melanggar, dan sampai pun mencaci guru gara-gara masalah satu itu gitu ya kan. Iya, jangan sampai. Betul. Nah, ini pesan terakhir pesan yang ingin saudara sampaikan ke pendengar podcast ini mengenai menuntut ilmu tersebut gimana gitu? Gini ya, pada para pendengar, nama YouTube-nya channel Ahmad Sarkawi Sibue ya kan? Ya, betul. Panggilan fansnya apa? Ya, panggilan fansnya nggak apa, bebas aja. Nggak usah pakai panggilan. Pada pendengar aja ya kan? Iya, gitu aja. Pada pendengar YouTube-nya Ahmad Sarkawi, untuk menuntut ilmu itu sebenarnya kesadaran ya kan? Sadarlah menuntut ilmu itu seperti apa. Posisikan lagi di mana. Kalau lagi belajar ya belajar. Kalau lagi bermain ya bermain. Jangan belajar sambil bermain-main. Nanti menyesal di kemudian hari. Betul. Itu untuk calon-calon yang ingin menuntut ilmu. Nah, untuk calon guru sendiri? Pesan untuk calon-calon guru. Yang kita ini gitu. Gimana ya? Lebih pemahami ya. Lebih ke pesan untuk calon-calon guru itu lebih ke memahami pembelajaran. Memahami proses pembelajaran itu. Dan proses pembelajarannya yang harus dipahami seharusnya. Dan memahami si anak ini tentunya ya. Iya, betul. Memahami si anak bagaimana. Maksudnya agar tetap balance ya, guru sama siswa gitu. Betul. Jangan lebih pintar pula muridnya daripada gurunya. Nah itu. Iya. Karena beda yang kayak gitu kan. Beda zaman dulu sama zaman sekarang ya kan. Iya. Oke. By the way, terima kasih banyak ya Saudari Rosita sudah banyak meluangkan waktunya di Idul Fitri yang hari pertama ini. Sama-sama. Terima kasih kembali sudah mempercayai. Semoga ini inspirasi ini ataupun obrolan santai ini bisa bermanfaat buat pendengar-pendengar podcast di sana dan calon-calon guru tentunya. Karena paling penting ini di sini calon guru gitu. Iya. Dan semoga bermanfaat dan selamat berlebaran, selamat berliburan. Yang katanya nggak boleh mudik.
Ya, boleh boleh pulang mudik. kampung, tapi kita sudah di kampung. Oke, sekali lagi minal aidin wal faizin ya, saudara Yo, kita. yo. Bener izin, mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Semoga lain kali kita jumpa di podcast episode selanjutnya di waktu yang lebih luang gitu. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak saudari. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas kembali. Halo. Ya. Itu dia tadi podcast episode pertama kita di Back to Idul Fitri bersama narasumber Rosita Hasibuan, yang dimana dia ini tuh calon guru yang sudah pernah ngajar atau magang di salah satu SMP negeri di Padang, Sumatera Barat, dan dia juga sudah ngasih inspirasinya ke kita. Jadi sekian dulu di podcast episode pertama ini. Semoga bermanfaat, dan jika kamu suka like, jika kamu suka juga share, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk episode lanjut Back to Idul Fitri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.